Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Faridatun Nikmah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dan teman-teman saya yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang Jazirah Arab sebelum Islam yang beranggotakan Hendra Eka Saputra, Dewi Siti Nurjana, dan Yunita Maksuratun fil Khiyam, yaitu saya sendiri. Saya akan membahas perbatasan Jazirah Arab. Sebelah utara Gurun Syam, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah timur Teluk Persia, dan sebelah barat Laut Merah. Kondisi geografis Jazirah Arab. Jazirah Arab terletak di benua Asia bagian barat, tepatnya Timur Tengah, yang berbatasan langsung dengan benua Afrika dan dekat dengan benua Eropa. Orang Arab menyebut daerahnya dengan Jazirah Arabia, walaupun tidak tepat karena artinya adalah Pulau Arab. Jazirah Arab jika dilihat dari ilmu geografi merupakan semenanjung, bukan pulau. Oleh karena itu, kata yang tepat digunakan adalah Shibhul Jazirah Arab atau semenanjung Arab. Seiring dengan perkembangan zaman, sekarang Jazirah Arab terbagi ke dalam 8 bagian, yaitu Hijaz. Di daerah Hijaz ini letaknya kota yang terkenal dengan nama Makkah, Madinah, dan Thaif. Kemudian Yaman, Hadramaut, Doham, Oman, Al-Hasa, Najd, dan Ahqaf. Secara garis besar, wilayah Jazirah Arab terbagi 2 bagian, yaitu bagian tengah dan bagian tepi. Bagian tengah terdiri dari tanah pegunungan yang jarang terjadi hujan. Penduduknya disebut kaum Badui, terdiri dari kaum penggembara yang selalu berpindah-pindah tempat, mengikuti turunnya hujan dan mencari padang rumput untuk menggembalakan binatang ternak. Bagian tengah Jazirah Arab terbagi 2 bagian. Bagian utara disebut Najd dan bagian selatan disebut Ahqaf. Jazirah Arab bagian tepi ini Jazirah Arab bagian tepi ini hujannya turun secara teratur dan penduduknya hidup menetap. Sistem politik bangsa Arab pra-Islam. Ada 3 kekuatan politik besar yang memiliki hubungan dengan sistem pemerintahan Arab pra-Islam, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan, yaitu kemudian kerajaan-kerajaan lain pada masa pra-Islam, yaitu Kerajaan Makyam. Kerajaan ini terletak di selatan Arabia, yaitu di daerah Yaman. Kerajaan Saba. Kerajaan ini juga
berdiri di daerah Yaman. Pada waktu itu kerajaan Saba menggantikan kerajaan Madyan. Kerajaan Himyar berdiri ketika kerajaan Saba mulai lemah. Kerajaan Hira, kerajaan Ghosan, Hijaz, dan Mekah. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Hendra Eka Saputra. Perkenalkan, saya Hendra Eka Saputra. Di sini saya akan membahas tentang kepercayaan bangsa Arab, yaitu pertama agama Hanafiyah atau Tauhid. Sebelum kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya. Setelah wafatnya Nabi Ismail, masyarakat Mekah mulai pindah menyembah kepada yang selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan tersebut diawali dari Amir bin Ubay yang melakukan perjalanan ke Syam. Dia melihat penduduk negeri Syam menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik. Apalagi Syam adalah tempat para rasul dan turunnya kitab. Kemudian dia pulang sambil membawa hubal atau berhala dan meletakkannya di dalam Ka'bah. Setelah itu dia mengajak penduduk Mekah untuk menjadikan sekutu bagi Allah. Yang kedua yaitu Nasrani. Agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab lewat penduduk orang-orang Habsyah dan Romawi. Penduduk orang-orang Habsyah pertama kali di Yaman tahun 340 Masehi. Pada masa itu, kaum Nasrani menyusup ke berbagai tempat di Yaman. Bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani adalah dari suku Ghosan. Ketiga yaitu Yahudi. Agama Yahudi dibawa oleh migran Yahudi yang berada di wilayah selatan karena saat itu bangsa Yahudi dijajah oleh bangsa Romawi. Di Hijaz, mereka menetap di Yastrib dan Taima membentuk komunitas Yastrib Taima Fada. Melalui merekalah agama Yahudi menyebar di Arab. Keempat yaitu Sobi'in, menyembah binatang atau matahari. Agama Sobi'in yang pemeluknya menyembah binatang-binatang, planet-planet, dan matahari banyak berkembang dan dianut oleh penduduk Bani Kildan Al-Kidaniyun yang merupakan bagian dari suku Arab yang berdiam di Syam dan Yaman. Kelima yaitu Majusi atau penyembah api. Akibat pengaruh Persia, agama Majusi banyak dianut masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Persia, sekitar Irak, Bahrain, dan Hajar, dan beberapa sekitar pantai Teluk Arab. Saat Yaman masuk berada di bawah kekuasaan Persia, agama Majusi juga pernah dianut oleh masyarakat Yaman dan Arab Selatan. Keenam yaitu Watsani. Para penyembah berhala mayoritas bangsa Arab adalah penganut agama Watsani atau penyembah berhala. Dikisahkan bahwa penyembah agama Watsani pertama di tengah-tengah masyarakat Arab adalah Amr bin Luhai al-Huzai. Dia adalah orang yang pertama membawa patung dari Syam ke Ka'bah. Adapun contoh nama-nama berhala masyarakat pemukiman Arab. Yang pertama yaitu hubal. Hubal ini terbuat dari batu akik merah yang diletakkan di sekitar Ka'bah. Yang kedua yaitu Manat. Manat ini terbuat dari batu berupa sosok wanita yang terletak di Musyalal tepi Laut Merah. Yang ketiga yaitu Lata. Lata ini terbuat dari batu putih persegi terletak di sekitar Ka'bah. Yang keempat yaitu Uzza. Uzza ini terbuat dari kayu pohon samurah yang terletak di Taif. Yang kelima yaitu Wat, Suwa, Yaquts, Ya'uq, dan Nasr. Adapun kelima patung ini terdiri dari Wat adalah sesembahan Bani Kalb, Suwa adalah berhala Huzail, Yaquts adalah sesembahan Bani Qatif, dan Ya'uq adalah sesembahan Bani Hamdan. Sedangkan Nasr adalah berhala Bani Himyar. Nama-nama kelima berhala tersebut adalah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh yang telah wafat. Selain berhala-berhala tersebut, mereka juga membuat berhala-berhala lainnya sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah, dan mulailah kepercayaan masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat penyembahan berhala. Perkenalkan, saya Dei Siti Nurjana. Di sini saya akan membahas tentang sosial dan budaya bangsa Arab. Syair adalah salah satu seni yang paling indah yang amat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Mereka gemar berkumpul mengelilingi penyair-penyair untuk mendengarkan syairan-syairan mereka.
Namun di sisi lain, alasan mengapa anak perempuan menjadi hal yang paling dihindari pada masa pra-Islam yaitu pertama, masyarakat jahiliyah takut jatuh miskin bila menanggung biaya hidup anak perempuan. Yang kedua, yaitu anak perempuan dikubur karena orang tuanya khawatir anak-anak perempuan tersebut akan diperkosa ataupun akan berzina. Kemudian yang ketiga, yaitu sesuai dengan seringnya konflik antar kabilah atau peperangan antar suku, orang tua khawatir anaknya akan ditawan musuh dalam peperangan tersebut. Adat istiadat jahiliyah yang berlaku pada masa pra-Islam, selain mengubur hidup-hidup anak perempuan, juga mengawini perempuan sebanyak yang disukai mereka dan menceraikan sesuai dengan suka hati. Sebagaimana dimaklumi, masyarakat Arab zaman jahiliyah mempraktikkan bermacam-macam pola perkawinan. Di antara ketentuan-ketentuan hukum keluarga Arab pra-Islam adalah kebolehan berpoligami dengan perempuan tanpa batas, serta anak kecil dan perempuan tidak dapat menerima harta pusaka atau harta peninggalan. Tatanan masyarakat Arab pra-Islam cenderung merendahkan harkat dan martabat wanita. Kemudian judul yang kedua yaitu sistem perekonomian bangsa Arab. Yang pertama yaitu peternakan, yang kedua pertanian. Nah, yang pertama ini orang Arab Baduy menggantungkan sumber kehidupannya dari beternak. Mereka berpindah-pindah mengiring ternakan menuju daerah yang sedang mengalami musim hujan atau ke padang rumput. Kekayaan mereka terlihat dari banyaknya hewan ternak yang dimiliki. Kemudian yang kedua yaitu pertanian. Adapun orang-orang bangsa Arab perkotaan terbagi menjadi dua, penduduk yang bertempat tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, Madinah, Najd, Khaybur, atau yang lainnya. Mereka menggantungkan sumber kehidupannya pada pertanian. Kemudian yang ketiga yaitu perdagangan. Perdagangan ini menjadi turun-temurun orang-orang Quraisy. Jazirah Arab terletak pada jalur perdagangan antara Syam dan Tiongkok. Kota-kota mereka masih menjadi kota-kota perniagaan. Orang Quraisy bisa melakukan perjalanan terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim dingin. Mereka menjadikan perniagaan sebagai primadona. Kegiatan ini tidak terbatas di darat tetapi juga merambah melintasi lautan. Mayoritas mereka menggantungkan sumber kehidupannya pada perniagaan, terutama penduduk Mekah. Mereka memiliki pusat perniagaan istimewa. Selain penduduk Mekah, penduduk Yaman juga terkenal dengan perniagaannya. Selain sebagai pusat perdagangan, pada masa jahiliyah, transaksi riba merata di semenanjung Arab. Transaksi riba ini yang sangat mencekik. Bukan hanya dilakukan masyarakat kelas bawah, tetapi juga dilakukan oleh kalangan bangsawan. Yang keempat yaitu perindustrian, di mana kegiatan industri ini merupakan kegiatan ekonomi yang paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit peranannya, di mana bangsa Arab jauh dari aktivitas ini dan enggan melakukannya. Mayoritas kegiatan industri adalah sebagai profesi sederhana yang ada umumnya dilakukan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Di antara profesi ini yang sangat menonjol adalah tukang besi, tukang kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain sebagainya. Kemudian kesimpulannya yaitu dari presentasi ini Jazirah Arab adalah terletak di benua Asia bagian barat, tepatnya di Timur Tengah yang berbatasan langsung dengan benua Afrika dan dekat dengan benua Eropa. Sistem politik bangsa Arab pra-Islam ada 3 kekuatan politik besar yang memiliki hubungan dengan sistem pemerintahan Arab pra-Islam, yaitu pertama kekaisaran. Kekaisaran ini yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantin, Kekaisaran Persia dengan memeluk agama Zoroaster, serta dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kepercayaan bangsa Arab adalah agama Hanifiyah atau Tauhid, Nasrani, Yahudi, Swabiin, Majusi, dan Watsani. Kemudian sosial budaya adat istiadat jahiliyah mengubur hidup-hidup anak perempuan dan memperbolehkan poligami. Kemudian sistem perekonomian bangsa Arab seperti peternakan, pertanian, perdagangan, dan industri.
Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.